Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai proposal studi kelayakan bisnis pada usaha kue kering tradisional Satuku yang diampu oleh dosen Bu Fatma Bagis MSI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Delta Yuning Tias NIM 241, kemudian ada Fahrizal Pratama Putra NIM 238 dan Ranti Pristianti NIM 251. Timeline untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan dan ringkasan bisnis, bab 2 aspek organisasi dan manajemen, bab 3 aspek pemasaran dan pasar, bab 4 manajemen operasi, bab 5 aspek keuangan, dan bab 6 penutup. Yang pertama bab 1 tentang pendahuluan dan ringkasan bisnis. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha ekonomi milik perorangan atau badan usaha, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam menjalankan usahanya, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat kecil dan menengah. 1 merupakan salah satu produk UMKM yaitu kue kering tradisional yang terbuat dari beras, ketan, atau bisa juga dengan kacang hijau. Produk usaha kecil menengah ini banyak sekali dijumpai di berbagai daerah, khususnya di Purbalingga. Kue satu merupakan usaha home industry. Banyak sekali produksi satu yang ada di daerah Purbalingga ini, terutama Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, nama perusahaan. Nama usaha kue kering tradisional ini adalah usaha kue kering tradisional Satuku. Kemudian yang ketiga adalah alamat perusahaan. Alamat dari perusahaan kue kering Satuku ini berada di Desa Karangbanjar RT 18 RW 7 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Yang ketiga, gambaran bisnis. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. Satuku merupakan industri kecil yang bergerak pada usaha pembuatan kue tradisional yaitu satu. Latar belakang berdirinya usaha ini adalah sebagai mata pencaharian yang sudah turun-temurun diwarisi oleh orang tua yang kemudian dikembangkan dan dilestarikan oleh anaknya hingga sekarang. Salah satu bentuk melestarikan makanan tradisional agar tidak punah di zaman yang sudah modern ini. Yang kedua, jenis bidang usaha, yaitu perseorangan. Yang ketiga, pemilik perusahaan, yaitu Ibu Suwanti. Bab 2. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, organisasi. Terdiri dari yang pertama, identitas usaha. Unit usaha ini merupakan unit usaha rumahan yang diberi nama kue kering tradisional Satuku. Maksud dari nama unit usaha tersebut adalah agar nama usahanya dapat dengan mudah diingat dan melekat oleh masyarakat dan menimbulkan penasaran karena nama unit tersebut. Nama usaha tersebut diambil dari nama produk itu sendiri, yaitu satu, dan diberi imbuhanku, sehingga akan memberi kesan menarik pada masyarakat. Kemudian masyarakat tertarik untuk membeli produk dari usaha ini. Nama organisasi kue kering tradisional Satuku. Jenis organisasi perseorangan. Pemilik Ibu Suhanti. Alamat Desa Karangbanjar RT 18 RW 7, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Nomor telepon 08155999 Yang kedua, legalitas usaha. Dilihat dari segi legalitas usaha, unit usaha ini belum memiliki beberapa perizinan dokumen badan hukum. Beberapa perizinan dokumen hukum yang harus segera mengurusnya. Dokumen tersebut antara lain yang pertama, badan hukum. Yang kedua, sertifikasi halal. Yang ketiga, izin produksi pangan industri rumah. Yang keempat, NPWP. Yang kelima, SITU. Yang keenam, surat izin usaha perdagangan. Yang ketujuh, surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga, struktur organisasi. Nama pemilik yaitu Ibu Suwanti. Struktur organisasi dalam usaha Satuku ini tidak ada, karena usaha ini masih menggunakan sistem tradisional yang mempekerjakan masyarakat sekitar saja dan juga masih dikelola oleh keluarga. B. Manajemen. Yang pertama, unsur pemimpin. Usaha kue tradisional Satuku menggunakan pendekatan atas bawah yaitu top down dan pendekatan bawah atas yaitu bottom up.
dengan presentasi relatif seimbang antara keduanya. Yang kedua, uraian tugas. Owner atau pemilik yang berperan sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin pengelola, dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin usaha. Sedangkan karyawan harus mengikuti aturan job description dalam usaha ini sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, karyawan program kerja. Karyawan dalam usaha kue tradisional satuku terdiri dari masyarakat sekitar dan anggota keluarga. Bab 3. Aspek pemasar dan pasar. Yang pertama, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah kue satu, dan kegunaannya untuk cemilan di waktu santai bersama keluarga. Biasanya digunakan juga untuk cemilan jika ada tamu datang, dan kue ini juga bisa untuk kue lebaran. Yang kedua, wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran sampai saat ini masih sekitar daerah Purbalingga saja. Yang ketiga, segmen pasar. Segmen pasar dari kue satu ini adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah Purbalingga. Yang keempat, kebijakan harga. Penentuan harga menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Harga merupakan hal yang sangat penting terkait laku atau tidak lakunya barang tersebut. Harga yang ditawarkan oleh produsen di pasaran adalah 1 kg kue satu sebesar 27.000. Yang kelima, sistem distribusi. Produk yang dihasilkan didistribusikan ke agen yang biasa mengambil kue satu, yang kemudian akan dijual lagi di berbagai pasar daerah setempat. Yang keenam, ada sistem promosi. Sistem promosi yang digunakan oleh pemilik usaha adalah dengan promosi di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Yang ketujuh, permintaan produk. Pemilihan produk tergantung pada permintaan konsumen. Oleh karena itu, produsen sangat berhati-hati dalam menetapkan harga agar bisa menarik minat konsumen. Yang kedelapan, kesimpulan aspek pemasaran. Kesimpulannya, kue satu merupakan makanan tradisional yang enak rasanya dan memiliki tekstur yang lembut. Cocok dikonsumsi untuk semua kalangan. Selain itu, dengan mengonsumsi kue satu ini dapat melestarikan makanan tradisional sehingga akan tetap ada dan tetap diproduksi. Selain itu, harganya yang murah bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya produsen kue satu ini, semua kalangan bisa menyukai dan membeli produk buatan home industry. Bab 4. Manajemen operasi. Yang pertama, deskripsi teknis produksi. Dalam usaha kue tradisional satuku ini, menggunakan proses produksi yang terus-menerus atau kontinu adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya, tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Proses kontinu ini dimulai dari bahan baku mentah yang masuk ke proses produksi. Kemudian bahan baku mentah tersebut langsung diolah dan menghasilkan output atau hasil produk jadi sehingga tidak akan terjadi penumpukan produk dalam melaksanakan proses produksi. Biasanya proses produksi ini digunakan untuk perusahaan yang outputnya dalam skala besar. Adapun proses pembuatan kue satu antara lain, yang pertama proses pencucian bahan baku, yang kedua proses penggilingan bahan baku sehingga menjadi tepung lalu disaring, yang ketiga proses pencampuran bahan baku dan bahan penolong seperti gula halus, vanili, dan sedikit air. Yang keempat proses pencetakan kue satu. Yang kelima, proses penjemuran kue satu di bawah sinar matahari atau menggunakan oven. Yang keenam, proses pengemasan menggunakan plastik. B. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan dalam usaha ini masih menggunakan teknologi tradisional, dan mesin yang digunakan oleh perusahaan dalam menggunakan kegiatan produksi pun masih sederhana. Antara lain, yang pertama mesin penggiling, yang kedua penyaring, yang ketiga pencetak, yang keempat oven, dan terakhir timbangan. Cek kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi kue satu yang diolah untuk seminggu 2 kali produksi. Setiap kali proses produksi menggunakan 10 kg beras ketan putih dan 10 kg kacang hijau dan gula halus 70 kg, sehingga total bahan baku yang digunakan 30 kg. Dalam setiap 1 kg beras ketan putih dan kacang hijau yang mana dalam proses sekali pencetakan menghasilkan 70 biji kue satu. Jadi dalam 70
Jadi dalam 27 kg yaitu 10 kg beras ketan putih, 10 kg kacang hijau, dan 7 kg gula halus. Maka dengan demikian akan didapatkan 1890 kue satu, atau dimana 70 biji kue satu sebesar 1 kg. Dalam seminggu melakukan 2 kali proses produksi karena harus melakukan penjemuran kue di hari berikutnya. Untuk itu perlu diupdate mesin sehingga produksinya akan lebih banyak lagi. Yang D, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dari kue satu yaitu beras ketan putih, kacang hijau, dan gula halus. Sedangkan untuk bahan penolongnya yaitu vanili dan air. Yang E, pengolahan dan pembuangan limbah. Limbah yang dihasilkan oleh usaha kue tradisional satuku ini berupa limbah air cucian dari beras ketan putih. Yang F, kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama, bahan baku. Untuk memproduksi kue satu digunakan bahan baku yaitu beras ketan dan kacang hijau serta gula halus. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah dari masyarakat sekitar dan dari anggota keluarga para pemilik usaha tersebut. Yang ketiga, kegiatan perawatan mesin. Seorang teknisi mesin yang ahli dalam bidangnya. Teknis tersebut merupakan orang yang biasanya dipanggil ketika ada kerusakan. Yang ke, kesimpulan analisis aspek teknis produksi atau operasi. Aspek teknis teknologi operasi merupakan suatu aspek satu kesatuan yang berkaitan erat dengan proses pendirian proyek secara teknis. Teknologi yang digunakan dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis berkaitan dengan kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis, besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomis, kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan proses produksi, layout bangunan, dan fasilitas lainnya, serta teknologi yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan usaha kue satu tersebut. Di sisi lain, usaha kue kering satu ini juga masih menggunakan alat yang sederhana, sehingga perlu diupdate yang lebih modern untuk memaksimalkan produksi. Bab 5, aspek keuangan. A, struktur pembiayaan perusahaan. Struktur pembiayaan usaha ini menggunakan model internal atau model sendiri dari pemilik dan anggota pendiri usaha. Terdiri dari anggota keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha. Untung dan rugi usaha ini ditanggung bersama oleh keluarga. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. A, biaya pajak bumi dan bangunan sebesar 50.000 per tahun. B, biaya perizinan untuk usaha ini sebesar 1 juta. C, aktiva tetap. Yang pertama, oven 3 buah sebesar 1.500.000. Yang kedua, mesin penggiling sebesar 1.500.000. Yang ketiga, timbangan 2 buah sebesar 300.000. Yang keempat, loyang 10 buah sebesar 200.000. Yang kelima, pisau 2 buah sebesar 20.000. Yang keenam, saringan 5 buah sebesar 50.000. Yang ketujuh, cetakan kue 10 buah sebesar 150.000. Yang kedelapan, kompor 3 buah sebesar 600.000. Yang kesembilan, baskom besar 3 buah sebesar 90.000. Yang ke-10, sendok 2 lusin sebesar 24.000. Yang ke-11, meja 2 buah sebesar 500.000. Yang ke-12, tambah besar 5 buah sebesar 250.000. Yang ke-13, gunting 2 buah sebesar 40.000. Yang ke-14, stapler 5 buah sebesar 50.000. Jadi total aktiva tetapnya sebesar 5.274.000. Yang selanjutnya D, aktiva lancar. Yang pertama, kas sebesar 6 juta rupiah. Yang kedua, beras ketan putih 10 kg sebesar 120.000 rupiah. Yang ketiga, kacang hijau 10 kg sebesar 185.000 rupiah. Yang keempat, gula halus 10 kg sebesar 200.000 rupiah. Yang kelima, vanili 10 bungkus sebesar 10.000 rupiah. Yang keenam, plastik kemasan kecil 10 pak sebesar 100.000 rupiah. Yang ketujuh, plastik kemasan besar 5 pak sebesar 75.000 rupiah. Yang ke-8, label sebesar 100.000 rupiah. Yang ke-9, staples 5 buah sebesar
Rp15.000. Yang terakhir tali rafia sebesar Rp10.000. Jadi total aktiva lancarnya sebesar Rp6.852.000. Yang B, proyeksi keuangan perusahaan. Yang pertama, proyeksi pendapatan. A, pendapatan per minggu dengan 2 kali produksi. 1 kali produksi menghasilkan 27 kg kue 1. 2 kali produksi dikali 27 kg sama dengan 54 kg per minggu. 54 kg kue 1 dikali Rp27.000 sama dengan Rp1.458.000. Pendapatan per bulannya Rp5.832.000. Pendapatan per tahunnya Rp69.984.000. Yang kedua, proyeksi biaya per tahun. Yang pertama, gaji karyawan sebesar Rp200.000 dikali 12 bulan dikali 2 orang. Jumlah gaji karyawan per tahun Rp4.800.000. Yang B, biaya air Rp100.000 dikali 12 bulan. Jumlah biaya air per tahun Rp1.200.000. Yang C, biaya gas Rp240.000 dikali 12 bulan. Jumlah biaya gas per tahun Rp2.880.000. Yang D, biaya angkut sebesar Rp400.000 dikali 12 bulan. Jumlah biaya angkut per tahun Rp2.800.000. Yang E, biaya reparasi mesin Rp300.000 dikali 12 bulan. Jumlah biaya reparasi mesin per tahun Rp3.600.000. Yang terakhir, biaya listrik dan telepon sebesar Rp150.000 dikali 12 bulan. Jumlah biaya listrik per tahun Rp1.800.000. Jumlah biaya pengeluaran Rp17.080.000. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 69.984.000 dikurangi 17.080.000 sama dengan 52.904.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan kue kering tradisional 1 ku adalah sebesar Rp52.904.000. Analisis rasio keuangan dengan metode payback periode. Payback periode sama dengan investasi dikali 1 tahun. Arus cash inflow. Yang pertama, arus cash inflow sama dengan IAT plus depresiasi. Aktiva tetap sebesar Rp5.274.000 diperoleh dari total depresi. Yang ketiga, beban depresiasi. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional. Rp69.984.000 dikurangi Rp17.080.000 sama dengan Rp52.904.000. Yang keempat, hari kerja per tahun diasumsikan 96 hari dalam setahun. Yang kelima, misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%. IAT sama dengan 20% dikali Rp52.904.000. IAT-nya sama dengan Rp10.580.800. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Yang pertama, proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 69.984.000 dikurangi 17.080.000 sama dengan Rp52.904.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan kue kering tradisional 1 ku adalah sebesar Rp52.904.000.
2. Keuntungan bersih per tahun. Omset per tahun dikurangi biaya operasional. 69.984.000 dikurangi 17.080.000 rupiah sama dengan 52.904.000 rupiah. Jadi keuntungan bersih yang diperoleh per tahun sebesar 52.904.000 rupiah. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha kue kering tradisional satuku ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih perolehan yang positif dari segala aspek. Namun terdapat kekurangan di legalitas usaha karena usaha ini belum memiliki dokumen perizinan usaha, sehingga diharapkan untuk melancarkan usaha yang dijalankan harus segera memproses perizinan usaha kue kering ini. Walaupun usaha ini termasuk ke dalam golongan usaha yang lingkupnya kecil karena home industry, tetapi usaha ini dapat dikatakan cukup baik karena sampai sekarang masih banyak peminatnya karena produk yang dihasilkan dari bahan yang berkualitas dan rasa yang enak. Serta usaha ini diharapkan dapat mengupdate peralatannya yang lebih modern sehingga produksi akan maksimal. Usaha ini juga berharap produk yang sudah diproduksi dapat menjadi andalan masyarakat dan dapat bersaing dengan produk yang sejenis dan produk lain, khususnya produk makanan yang jenisnya sudah beraneka ragam, serta produk usaha kue satu ini dapat dikenal masyarakat luas sehingga banyak peminatnya. Yang selanjutnya, rekomendasi tidak lanjut. Usaha kue kering tradisional satuku ini dapat dikatakan lebih baik tidak lanjut jika laba atau keuntungan yang didapat dari usaha ini tidak masih maksimal dan permintaan terhadap produk kue satu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.